Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcastku. Saya, Safna Fida Anzalina, akan menemani teman-teman semua dalam beberapa menit ke depan pada episode yang sangat spesial ini. Satu dekade KMN Undip. Tepat 10 tahun yang lalu, KMN Undip berdiri sebagai sebuah organisasi yang berlandaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah. KMN Uni bukan hanya sekedar organisasi biasa, tapi juga menjadi ruang bagi para mahasiswa Nahdliyin untuk belajar, bertumbuh, dan berbagi. Nah, hari ini kita akan melihat kembali perjalanan KMNU selama satu dekade ini. Apa aja sih kontribusi yang udah diberikan KMNU dan bagaimana KMNU ini beradaptasi di era digital ini, dan yang paling penting apa sih harapan KMNU ke depannya. Nah, buat membahas semua itu kita udah mengundang sosok inspiratif yang merupakan salah satu anggota dari KMNU Undip, yaitu Kang Al. Beliau merupakan Project Officer dari Harlah KMNU Undip ke-9 dan merupakan Kepala Divisi KWU KMNU Undip. Nah, kayaknya teman-teman udah pada penasaran juga, dan aku juga udah gak sabar banget nih buat bincang-bincang sama Kang Al. Karena itu, langsung aja kita sambut Kang Al. Assalamualaikum Kang Al. Waalaikumsalam. Makasih udah meluangkan waktunya buat cerita bareng sama kita hari ini. Gimana nih Kang kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Walaupun ya mungkin ini udah mulai hujan ya, tapi alhamdulillah masih diberi kesehatan. Alhamdulillah. Oke. Nah, gini yang saya tahu kan Kang Al ini masuk ke Undip tuh tahun 2022 ya? Iya. Berarti kan beda 2 tahun nih sama saya. Nah, jadi saya pengen kenal lebih jauh nih tentang Kang Al. Mungkin Kang Al bisa kenalan lebih dulu biar lebih afdal gitu. Oke, teman-teman semua, perkenalin, nama aku Robit Irsyad Al Ihsan. Kalau di KMNU itu bisa dipanggil Kang Al. Itu aku dari jurusan Ekonomi Islam angkatan tahun 2022. Kebetulan juga masuk KMNU juga dari tahun 2022 juga. Berarti dari semester 1 banget nih Kang langsung masuk KMNU. Iya, habis dari LKMMPD itu terus tiba-tiba ada tuh di share oprek KMNU gitu. Terus aku diajakin sama temen, jadi langsung ikut dan sampai sekarang. Masih bertahan di KMNU. Alhamdulillah, iya. Oke. Nah, sesuai dengan tema podcastnya nih Kang, satu dekade KMNU Undip. Kan kita tahu ya Kang, 10 tahun tuh bukan waktu yang singkat gitu kan. Iya. Nah, gimana sih perasaan Kang Al selama di KMNU Undip yang udah beranjak ke satu dekade ini Kang? Perasaannya pastinya gak nyangka juga sih ya. Karena aku kan masuk tahun 2022, tiba-tiba sekarang ternyata sudah satu dekade gitu. Berarti kan KMNU sudah lebih dulu ada sebelum aku masuk, banyak lah. Nah itu kan perasaannya tentu senang dan juga bangga juga sih, karena bisa menjadi anggota waktu pas satu dekade gitu. Nah itu sih. Nah, kalau dari kacamata Kang Al sendiri nih Kang, apa sih perkembangan keterkaitan KMNU yang selama Kang Al itu jadi anggota KMNU? Perkembangannya ya, kalau jadi kan gini ya, sedikit cerita dulu kan. Jadi kan aku masuk di tahun 2022. Nah terus 2022, sekarang 2023, terus jadi 2024. Nah itu kan saya ini mengalami 3 masa kepemimpinan nih di KMNU nih. Dari yang pertama itu kepemimpinannya Kang Salis namanya, terus dilanjut Kang Robit Mahasin, terus sekarang ini Kang Ervan. Nah dulu pas awal itu ya masuk belum tahu apa-apa ya. Masih muda kan, ikut kelas muda gitu. Terus setelah itu setelah masuk terus ngobrol, terus juga ikut beberapa agenda yang dari KMNU gitu, itu akhirnya paham nih, oh KMNU itu bentuknya seperti ini. Terus perkembangannya kalau menurutku dari yang tahun pertama nih, yang dari Kang Salis, kemudian Kang Robit, kemudian sekarang itu kan di masa-masa transisi ya, itu ya, di masa transisi dari pandemi kemudian yang menjadi offline. Nah di situ tuh KMNU tuh yang aku rasain dari sudut pandangku itu mulai dari awal mencoba mengoffline-kan diri lagi nih kegiatannya nih. Nah itu kan perlu tahap, bertahap. Terus dilanjut kemarin yang pas kepemimpinan Kang Robit itu dengan adanya ini tadi, dengan adanya puncak harlah yang ke-9 itu. Yang ke-9. Oke. Nah,
10 tahun juga kan nggak selalunya berjalan mulus terus ya Kang ya. Pasti adalah kayak ombang-ambingnya gitu. Apa sih menurut Kang Al yang jadi kekuatan utama dari Kemenlu ini? Kalau kekuatan utama ya, kalau menurut saya itu kekuatan utamanya ya karena KMN itu memang keluarga sih, keluarga mahasiswa, Nahdlatul Ulama. Jadi kekuatannya di kata keluarga itu, karena yang aku rasain selama ini, kita tuh benar-benar di sini tuh dianggap dan kita belajar secara keluarga gitu. Kita belajar kepanitiaan, belajar tentang problem solving, belajar tentang critical analysis, belajar tentang decision making, mengambil keputusan. Nah, di dalam wadah yang kita tuh dianggap keluarga, kita tuh dianggap sebagai ya keluarga gitu. Jadi kita tuh benar-benar merasa ya umumnya keluarga gimana sih, kayak enak gitu kan. Terus buat ngapa-ngapain, kerja, ngelakuin apa itu kayak benar-benar ya itu sih yang menurutku benar-benar menjadi kekuatan di KMNU gitu. Jadi kayak hard skill-nya dapet, soft skill-nya juga dapet, tapi iklimnya bener-bener kayak merangkul kita banget, kayak keluarga gitu ya Kang ya? Iya benar sekali. Terus seperti yang kita tahu nih Kang, kita semua kan kebanyakan di Kemenlu itu kan mahasiswa ya Kang ya? Hampir mungkin semuanya mahasiswa. Nah kan jadi mahasiswa itu nggak cukup prestatif tapi juga harus kontributif. Nah kira-kira menurut pandangan Kang sendiri, kontribusi apa aja sih yang udah diberikan Kemenlu kepada masyarakat? Bicara kontribusi ya, kontribusi itu sebenarnya banyak banget sih kalau menurutku. Kontribusi yang dari KMNU ini, dari KMNU untuk masyarakat, karena di sisi lain di satu sisi KMNU itu punya divisi sendiri, itu divisi riset dan pengabdian masyarakat. Nah di situ banyak sekali program kerja, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang memang itu tuh ditujukan untuk pengabdian, untuk kontribusinya untuk masyarakat gitu. Belum lagi ada divisi ADK, amaliyah, dakwah dan kajian. Nah di situ KMNU juga membuat kajian yang untuk umum, membuat kajian untuk kita juga yang anggota KMNU. Juga kita juga mewadai amaliyah, kita nguri-uri ya kalau katanya, kalau kata bahasa Jawa ya, nguri-uri amaliyah seperti ada yasin tahlil rutin. Nah seperti itu sih. Tapi di sisi lain setiap divisi pasti punya kontribusi masing-masing pada masyarakat, di mana KMNU sendiri kan ada 5 divisi ya. Ada divisi Inforkom juga, pastinya karya-karya itu juga berimpact untuk masyarakat. Juga ada divisi KWO menjual gitu, tapi itu juga ya namanya jualan ini juga untuk masyarakat juga, kebutuhan masyarakat itu apa kita sediakan. Terus juga ada PSDM juga yang mengembangkan sumber daya manusia, sumber daya mahasiswa. Lalu tadi yang paling pokok sih tetap buat tadi sih yang di riset dan pengabdian masyarakat. Kemudian tadi yang mulai dakwah dan kajian, seperti kemarin ada bakti sosial, sosial panti asuhan. Terus juga ada mengajar. Nah itu kan sangat-sangat berimpact lah pada masyarakat gitu sih. Berarti nggak melulu kayak harus kajian, harus kayak ngaji bareng gitu, tapi kita juga kayak bener-bener berkontribusi ke masyarakat dan banyak banget kegiatannya kan? Iya benar banget. Nah kita beralih ke topik Harlah nih Kang. Kan kita tahu Kang Al ini merupakan ketua dari Harlah ke-9 kemarin ya Kang ya? Kita beralih ke topik Harlah nih Kang. Nah kan tadi di awal tuh udah di-mention sedikit nih tentang Kang Al itu jadi ketua Harlah KMNU ke-9 kemarin ya Kang ya. Nah menurut Kang Al sendiri nih, apa sih yang Kang Al dan tim lakukan buat mensukseskan Harlah ke-9 itu? Berarti kita bicara Harlah flashback ya kita? Iya, kita flashback ke Harlah ke-9 ya. Jadi gini ceritanya tuh, awalnya tuh aku masuk ke KMNU kan tahun 2022. Terus pas pergantian ketua tadi yang ke ketua Kang Robi tadi, itu pas rapat kerja aku ditunjuk lah untuk menjadi itu ketua Harlah ke-9. Nah disitulah mulai
dari semua ini dimulai gitu. Dimulai dari bulan Februari. Bulan Februari pas hari hanya itu di bulan Oktober. Berapa bulan tuh? 9 bulan. 9 bulan itu bukan waktu yang singkat ya. Dan di situ banyak banget apa ya? Susah senangnya, sedih, apa ya, suka duka, sedih, senang, wah campur aduk semua ya gitu. Nah, jadi di awal itu dulu tuh kita bikin namanya itu ada tim konseptor dulu, tim konseptor. Karena gini, jadi sebelum tahun yang Kanker kemarin, sebelum hari ke-9 itu memang KMNU ini lagi transisi ya, dari pandemi Covid kemudian menjadi perkuliahan offline. Nah, di situ mulai kegiatan yang tadinya kegiatannya itu seluruhnya online, kita kan mau menjadikan offline. Nah, di situ hal itu memang nggak ada kegiatan yang kayak gong atau kegiatan yang apa ya, yang besar gitu. Nah, pada tahunnya Kang Obed ini kita dari tim konseptor itu ingin membuat Harlah ini tuh menjadi benar-benar sebagai gongnya KMNU, sebagai apa ya, kegiatan yang luar biasa, yang sangat dikenang gitu. Nah, diawali dengan jadi di Harlah KMNU itu ada 2 kali, ada di Masehi dan ada di Hijriah. Nah, yang Hijriah itu kita buat untuk potong tumpeng, kemudian ada apa namanya, Mauidul Hasanah, tahlil, istighosah bersama. Nah, seperti itu. Terus dilanjutkan. Nah, ini yang mulai agak pusing, mulai agak ini tuh ada KMNU Undip Competition. Nah, di tahun itu kita coba buat kompetisi, kita buat lomba di mana dalam menyongsong rangkaian Harlah KMNU ini itu terbuka untuk ada yang untuk mahasiswa, lomba untuk mahasiswa dan umum, juga ada lomba yang khusus untuk SMA sederajat gitu. Itu Jateng dan DIY, dan itu alhamdulillah lumayan banyak juga peminatnya padahal di tahun pertama. Dan itu kemarin acara yang finalnya, acara puncaknya itu di BLKK di Balai Diklat Keagamaan itu benar-benar dihadiri dari para finalis. Itu ada yang dari Jogja, ada yang dari mana ya, pokoknya dari daerah Jawa Tengah ini yang lumayan jauh-jauh juga, ada yang naik kereta gitu. Nah, itu apa ya, menjadi kesan tersendiri itu. Dan tentunya juga buat panitia, karena ya ini untuk pertama kali, panitia juga nggak tahu. Sebelumnya juga aku tuh ditunjuk itu karena apa juga nggak tahu, aku nggak ada pengalaman apa-apa ini gitu. Kayak first time banget. Iya, first time banget, tapi benar-benar berkesan gitu. Dan alhamdulillah juga sukses di situ. Jadi Harlah ini tuh dari mulai minus, keuangannya itu benar-benar minus, sampai akhirnya yang setelah acara puncak itu ada tambahan, malah sisa uangnya, sisa untuk ditambahan di uang kas KMNU. Lanjut balik ke topik tadi. Setelah acara yang lomba itu selesai, lanjutlah ini yang di acara puncak itu yang kita ada tablik akbar, mengundang tokoh yang cukup terkenal ya, Ustadz Ainul Attaqi. Nah, itulah yang apa ya, yang benar-benar tiap hari rapat, tiap hari pusing, tiap hari capek mikirin ini semua, kayak uangnya itu dari mana masih minus, terus juga acaranya mau dibuat seperti apa nih, Ustadz Hanan mau dibawa kemana, panitianya banyak banget, ini tuh mau diapain. Tapi ya itu tadi, karena panitianya itu kita di KMNU tuh benar-benar apa ya, keluarga gitu. Jadi kita belajar bareng-bareng, kita sama-sama tahu, kita menyelesaikan job desk masing-masing, memahami job desk masing-masing. Jadi ya kita belajar teamwork di situ, akhirnya juga kemarin berhasil kan, kita mengundang Ustadz Ainul Attaqi dan kita plus loh, dan juga kita donasi untuk Palestina. Pas itu ada uang dari panitia ini juga yang untuk donasi ke Palestina. Dan itu apa ya, selama 9 bulan dengan panitia yang pada akhirnya itu totalnya hampir 100 gitu. Itu benar-benar pengalaman yang capek tapi juga seru, campur aduk banget gitu. Wah, itu campur aduk banget. Tapi ya itulah KMNU Undip Harlah KMNU yang ke-9 seperti itu.
yang kemarin sudah terlaksana. Dan gitu itu kayak sih. bener kan, itu kan kayak first time banget dan langsung bener-bener berkesan banget gitu ya. Iya benar banget, berkesan banget. Oke, kan itu kita tadi udah bahas Kemenlu ke-9 yang Masya Allah banget suksesnya. Terus dan dari acara itu tuh kayak bener-bener Kemenlu dikenal sama orang banyak gitu. Kan waktu itu kalau nggak salah yang hadir juga sampai berapa waktu itu? Sampai berapa ya? 3.000 atau 5.000 3.000 gitu, sampai sampai 5.000. keluar dari tempat tuh, nggak kuat tempatnya. Oke, kan itu kan Kemenlu ke-9 yang udah bener-bener luar biasa banget nih Kang. Nah, buat mempersiapkan Kemenlu yang ke satu dekade ini nih Kang, apa sih rencananya buat memeriahkan satu dekade ini Kang? Untuk yang satu dekade ini ya, jadi di satu dekade ini tuh kemarin ada kita lomba internal dulu tuh, lomba internal, terus juga ada apa namanya apa ya, post story gitu. Kita meramaikan Instagram, media sosial gitu dengan kita menyongsong hari lahir Kemenlu. Terus juga, nah ini nih yang akan ditutup dengan acara Kemenlu Unik Bersolawat itu di tanggal 26 Oktober. Itu mengundang Habib Ali Basyuroh dari Pati. Nah itu untuk acara penutup, dan di situ juga nantinya bazar juga tuh. Nah itulah untuk satu dekade ini itu terbuka untuk umum, itu untuk terbuka untuk umum gitu sih. Jadi itu rencananya teman, berarti Yeah. Tunggu aja nih di Yeah. tanggal mainnya tanggal 26 Oktober Oke. 2024. Nah tadi udah bahas apa nih, pertama perkembangan Kemenlu, terus juga kontribusinya Kemenlu nih Kang. Terus tadi juga udah bahas Harlah ke-9 yang meriah banget. Terus juga tadi barusan ada rencana Kemenlu yang di satu dekade ini gitu. Nah selanjutnya aku pengen masuk ke pertanyaan yang lebih pribadi sih ke Kang Alnya. Aku pengen nanya, apa sih pengalaman Kang Al di Kemenlu yang menurut Kang Al benar-benar membekas di hati, entah itu mungkin pengalaman sedihnya Kang Al atau yang mungkin berkesan banget yang mungkin bikin Kang Al itu gak bisa lupain gitu sampai sekarang. Kalau pengalaman paling berkesan itu ya itu sih Yang Harlah barusan sih. tadi. Iya, Oke. yang Harlah itu, karena itu benar-benar apa ya, 9 bulan itu bukan waktu yang singkat seperti ibu mengandung ya. 9 bulan untuk mempersiapkan Iya. seluruh acara itu, belum lagi jumlah panitianya kan sampai 100 gitu. Dan Itu, Kang Al harus memanage sebanyak ya, itu. seperti itu. Dan tapi ya alhamdulillah juga partnernya juga tim intinya juga kita berhasil teamwork, dan kita juga akhirnya bisa memanage itu semua. Dan disitu tuh bener-bener apa ya, bener-bener ya tadi dari minus dari uang tuh sampai utang. Kalau dibilang tuh bener-bener wah sedih banget awal-awal, sampai kita nyari uang tuh gimana ya, dan kita coba minjem kemana, kita coba ini, tapi sampai akhirnya kita juga bisa donasi ke Palestina gitu loh. Kita juga bisa nambahin kas Kemenlu gitu. Nah itu sih yang benar-benar berkesan, karena di situ tuh benar-benar pertama kali segitu banyak besarnya, juga belum ada pengalaman apa-apa sebelumnya. Tapi ya gitu, sedihnya sedih banget, senangnya seneng pol-polan. Gitu sih. Berarti kayak di Kemenlu Unik ke-9 ini acaranya tuh bener-bener udah ngecakup semuanya, ada pengalaman sedihnya juga, terus juga ada senangnya juga gitu ya. Karena ya itu tadi, karena sedihnya karena kita dari minus, kita juga nggak punya basic apa-apa, tapi senangnya berhasil loh. Kita tadinya juga apa namanya sempat diragukan nih, Sokana Natakis begitu ini, tapi nyatanya harus sudah terlaksana gitu. Dan malah kita bisa berdonasi ke Palestina juga, kita bisa bantu mereka. Kita juga ada tambahan uang lagi untuk ke kas Kemenlu. Nah disitulah kita kayak apa ya, benar-benar sedihnya, capeknya, dan senangnya itu semua tercampur aduk gitu. Keren banget. Dan semoga di Harlah yang satu dekade ini nih Kang bisa sama suksesnya nih kayak pas Ya, Kang. amin. Nah masuk ke pertanyaan intinya sih, pertanyaan terakhirnya nih Kang. Apa sih harapan Kang Al buat Kemenlu ke depannya? Harapan untuk Kemenlu ya tetap jadilah keluarga seperti ini, keluarga yang apa ya, yang kita tuh benar-benar saling memahami, kita saling satu sama lain itu ya nggak ada gap gitu, kayak kita benar-benar ya keluarga. Umumnya keluarga itu benar-benar asas kekeluargaan gitu.
Nah itu sih yang harapan, dan kemudian kedepannya juga bisa lebih berkembang, bisa lebih ada terobosan-terobosan baru yang harlah kemarin tuh cuma kayak ya pelantikan lah. Semoga kedepannya bisa lebih meriah lagi, bisa lebih bisa lebih bermanfaat lagi, terutama itu ya manfaat untuk masyarakat luas ini, terutama di Undip kan, karena kita KMN Undip itu sih. Jadi semoga ya jangan sampai organisasi ini tuh redup atau organisasi ini tuh bakal hilang. Itu belum sedih sih, tapi harapannya semoga bisa semakin jaya seperti jargon yang sering dilakukan di KMN itu bangga berKMN. Bangga berKMNU ya. Iya. Oke. Nah, tadi udah dikasih pesan-pesan yang nantinya bisa menggugah semangatnya teman-teman KMNU lagi nih kan. Nah, selanjutnya buat ini bener-bener penutupan ya kan? Ini bener-bener. Iya. Oke. Nah, apa sih ini aku pengen Kang Al ngasih closing statement buat teman-teman KMNU juga dan buat pemirsa yang ada yang nonton podcastku ini. Oke, closing statement dari aku ya, mungkin ini sih jangan pernah menyerah apapun yang terjadi. Pokoknya ambil misal kayak tadi aku belum pernah punya pengalaman apa-apa, tiba-tiba ditunjuk menjadi ketua Harlah yang begitu ininya konsepnya gitu ya. Hadapi dan belajar terus, kita upgrade diri kita. Di sini tuh tempat wadah sebagai untuk berkembang, wadah untuk mengasah keterampilan diri. Kita belajar decision making, kita belajar teamwork, kita belajar banyaklah problem solving juga gitu. Nah disitulah dan jangan sampai itu dinikmati pribadi, harus disebarluaskan. Nah itu sih harapannya untuk para penonton juga di sini ya. Hadapi apa yang ada sekarang, masa depan itu miliknya Allah, masa lalu buat pelajaran. Itu sih keren banget nih teman-teman. Tadi udah banyak banget pelajaran yang kita ambil dari awal sampai akhir nih. Tadi juga dikenalin pengalaman Kang Al selama di KMNU juga. Terus banyak banget kontribusi yang udah KMNU berikan, mulai dari itu tadi yang dari ada divisi RPM juga yang langsung terjun ke masyarakat gitu. Terus juga cerita tentang Harlah, gimana sih hektiknya Harlah waktu itu, Harlah ke-9 yang benar-benar sukses dan bisa benar-benar mengenalkan KMNU ke masyarakat di sini gitu. Terus juga di akhir juga Kang Al mention kalau misalnya jangan takut buat memulai teman-teman. Meskipun sebelumnya kita nggak punya pengalaman apa-apa nih teman-teman, tapi kalau misalnya kita mau belajar dan kita ada kemauan untuk maju, itu ya nggak ada yang nggak mungkin ya Kang. Nothing is impossible ya Kang ya. Nothing is impossible. Oke. Makasih banget Kang Al udah menyempatkan waktu buat kita di sini buat cerita-cerita dan sharing-sharing, dan kita juga dapat banyak banget insight baru dari Kang Al. Makasih juga buat teman-teman semua yang udah meluangkan waktunya, yang udah mau nonton dari awal sampai akhir, dan makasih juga buat teman-teman panitia yang udah mensukseskan podcast hari ini. Terima kasih ya, terima kasih. Oke. Semoga banyak insight baru, banyak pengalaman, banyak pelajaran yang bisa teman-teman ambil dari podcast hari ini. Oke. Makasih, mohon maaf banget kalau misalnya ada kesalahan, mohon maaf apabila ada kekurangan. Kalau ada kekurangan ya mohon dimaafkan, kalau ada kelebihan mohon dikembalikan ya teman-teman. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.